Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman semua akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk orang-orang yang lagi sekolah ilmu komunikasi aja, calon sarjana, calon magister, atau calon dokter ilmu komunikasi, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, teman-teman, di video sebelumnya, saya kan udah ngebahas nih definisi tentang komunikasi persuasi. Dan saya janji sama teman-teman bakal ngasih beberapa teori yang berkaitan dengan komunikasi persuasi. Nah, kita bahas satu-satu ya teorinya. Nah, ada beberapa teori dalam komunikasi persuasif. Yang pertama, elaboration likelihood theory, atau bahasa Indonesianya teori elaborasi kemungkinan. Ini ditemukan oleh Richard E. Petty dan John Cacioppo. Namanya susah banget ya, tapi aku nanti ada di bawah. Nah, kemudian elaboration theory ini menyatakan bahwa ada dua rute melalui mana pesan persuasif diproses. Yang pertama, rute sentral, dan yang kedua adalah peripheral. Nah, teori ini dikembangkan pada tahun 1980, di mana model persuasi relatif baru mencoba untuk menjelaskan bagaimana pesan persuasif bekerja untuk mengubah sikap penerima. Ini teman-teman bisa digunakan juga dalam pendekatan-pendekatan riset-riset yang bisa teman-teman lakukan. Tadi saya ada dua rute ya. Yang pertama saya jelasin dulu, di mana ini adalah central route. Nah, dalam rute sentral ini, penerima sangat berhati-hati dalam mendalami isi pesan, juga mengevaluasi subjek ide. Pesan yang dikirim melalui rute ini harus memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, yakni penerima harus benar-benar peduli dan berhubungan dengan subjek. Karena itu penting bagi mereka, maka pesan akan dievaluasi secara menyeluruh. Dalam hal ini, mereka memiliki kedekatan emosional dengan pemberi pesan itu sendiri. Nah, keuntungan dalam central route itu adalah mereka yang terlibat langsung dengan masalah ini memiliki dua keuntungan penting terkait dengan persuasi melalui rute pusat, yakni perubahan sikap cenderung bertahan lebih lama daripada perubahan yang disebabkan oleh jalur peripheral yang nanti saya bakal jelasin. Nah, dalam hal ini jika sikap dari penerima telah berubah sebagaimana hasilnya, kemungkinan yang terjadi pesan itu akan lama menetap dan perasaan dicapai dengan persuasi rute sentral lebih permanen dibandingkan dengan peripheral. Nah, sekarang saya mau ngejelasin rute peripheral itu sendiri. Rute peripheral dalam hal ini berhasil untuk pesan dengan penerima yang rendah keterlibatannya dan motivasi penerima yang rendah. Jadi perbedaannya antara rute sentral dan rute peripheral adalah keterlibatan dari penerima pesan. Yang satu itu kuat, yang satu itu rendah. Nah, kalau misalnya keterlibatannya kuat, artinya pesan yang disampaikan bisa dengan mudah sampai dan bisa lebih lama menetap pada si penerima pesan. Nah, sebaliknya ketika kedekatan antara pemberi pesan dan penerima pesan itu rendah, pesan yang disampaikan akan sulit dicerna, akan sulit diterima, dan tidak mungkin bisa bertahan lama gitu si pesan itu di diri si penerima pesannya. Ini model komunikasinya. Nah, teman-teman lihat ya, di sini kita lihat ada sender, kemudian sender menyampaikan pesan, encoding the message melalui channel. Nah, kemudian di situ ada yang namanya receiver atau penerima pesan. Setelah pesan diterima, mereka menyampaikan feedback. Feedback itu bisa respond appropriately, apakah sampai dengan benar, apakah tidak sampai dengan benar, apakah bisa langsung ke permasalahannya. Kayak misalnya yang tadi saya bilang, mereka itu memiliki kedekatan emosional dan mereka itu misalnya memiliki kedekatan-kedekatan lainnya yang pada akhirnya pesan bisa dengan mudah terserap dan pesan bisa dengan mudah disampaikan. Di sini setelah respond appropriately boleh jadi miscomprehend atau salah pengertian, kesalahan pengertian atau misunderstanding antara pemberi pesan dan penerima pesan boleh jadi berkurang ketika mereka memiliki kedekatan yang tadi saya sebutkan. Ketika mereka tidak memiliki kedekatan-kedekatan tertentu, pesan yang disampaikan boleh jadi misunderstanding atau miscomprehended. Nah, setelah itu, setelah pesan dibentuk atau dicerna oleh penerima pesan dan pada akhirnya mereka membentuk feedback yang seperti apa. Misalnya feedback yang diinginkan adalah positive feedback, tapi karena ada misunderstanding di situ, pada akhirnya feedbacknya menjadi negatif. Nah, teman-teman, di sini saya bakal ngeliatin sumber, kemudian pesan, sampai saluran dan penerima. Ini teman-teman bisa lihat ya, di highlight yang warna biru, sumber atau pembujuk. Dalam hal ini siapa atau merupakan encoder pesan. Kode
juga dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal. Di sini juga saya sebutkan sumber pesan yakni visual atau musik dan lain-lain. Misalnya kalau yang visual tadi, yang tadi di awal-awal saya liatin ada beberapa gambar, ada gambar burger, buy one get one ya, dan kalian jadi tergoda. Nah kemudian misalnya sumber pesannya merupakan musik, sometimes kita ingat musik-musik tertentu yang berkaitan dengan produk-produk tertentu. Misalnya musik-musik ini, nah teman-teman inget kan musik-musik ini dan betapa musik-musik ini sangat nempel di kepala kita. Walaupun kita jarang juga sih beli produknya, cuman produk itu jadi menetap gitu di kepala kita. Nah, dan banyak lagi contoh lainnya. Nah, ini di highlight hijau ini sebuah pesan yang dimaksud untuk menyampaikan makna sumber melalui salah satu kode. Codingnya seperti apa? Nah, selanjutnya ini highlight yang warna kuning ini, teman-teman lihat sebuah saluran yang membawa pesan dan mungkin memiliki saluran untuk. Jadi salurannya apa? Misalnya menggunakan media apa? Media sosial kah? Media konvensional kah? Atau komunikasi interpersonal secara langsung? Yang terakhir adalah penerima atau persuade. Dalam hal ini mereka yang menerjemahkan pesan. Pesan yang diterjemahkan berupa pesan verbal maupun non-verbal dan diterjemahkan relate on reference dan experience mereka. Nah, teori selanjutnya adalah teori yang kita kenal banget, teori dari Berlo atau yang biasa kita sebut teori SMCR. Nah, di sini ada source, message, channel, dan receiver. Nah, source di sini ada communication skill, attitude, knowledge, social system, sampai culture. Source atau sumber itu melibatkan yang tadi saya sebutkan, kita dalami satu persatu ya. Communication skill, pemberi pesan itu memiliki communication skill yang berbeda-beda, dan tentunya communication skill ini harus dibangun, harus dilatih, karena yang namanya communication skill itu tidak bisa instantly terjadi pada diri kita. Jadi memang harus dilatih. Seperti misalnya teman-teman mau melakukan komunikasi persuasif mengenai pemilihan calon ketua BEM. Apa yang teman-teman sampaikan ke rekan-rekan seluruh fakultas itu tentu saja harus dengan communication skill yang baik. Gimana caranya kita punya communication skill yang baik? Tentu saja kita harus melihat audiens kita siapa, kapan kita melakukannya, dan topik apa yang akan kita sampaikan, juga caranya seperti apa. Nah, kemudian poin yang kedua adalah attitude. Sebagai penerima pesan, kita harus memiliki attitude yang baik. Attitude yang baik tentu saja berkaitan dengan poin yang terakhir, yakni culture dan social system yang ada dalam lingkungan di mana kita berbicara, lingkungan di mana kita menyampaikan pesan. For example, ketika kita bicara di lingkungan kampus, tentu saja social system di sana, culture-nya akan berbeda ketika kita bicara di lingkungan luar kampus. Dalam source itu ada attitude, knowledge, social system, dan culture. Tentu saja yang tadi saya bilang, ketika kita menyampaikan sebuah pesan, kita harus memperhatikan poin-poin tersebut. Yang tadi kita bahas, kalau kita ngobrol sama teman-teman satu fakultas, tentu saja kita memiliki reference dan experience yang sama-sama dalam fakultas tersebut. Nah, akan berbeda ketika kita ngobrol atau menyampaikan pesan secara orasi, misalnya di depan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan kita. Jadi, antara source dan receiver, kita harus bisa menyambungkan seluruh poin-poin dari kedua sisi tersebut, baik dari source maupun receiver. Jadi, antara source dan receiver, kita benar-benar harus bisa ngeliat siapa mereka, bagaimana latar belakang kebudayaannya, kemudian social system yang ada di sana seperti apa, attitude yang kita gunakan seperti apa, juga cara kita menyampaikan seperti apa. Nah, di antara source dan receiver ada dua poin, yaitu message dan channel. Saya jelasin ya. Nah, di sini ada message ya. Message atau pesan, di dalamnya itu ada konten, ada elemen, ada treatment, structure, sampai code. Kontennya seperti apa? Apa yang mau kita sampaikan? Apakah dengan bentuk pendekatan budaya kah? Apakah kita menyampaikan konten tersebut dengan pendekatan spiritual? Apakah kita dengan menggunakan pendekatan keseharian? Nah, kemudian elemennya seperti apa? Poin-poin yang mau kita sampaikan apa saja? Kemudian treatment, bagaimana cara kita menyampaikannya? Pelan tapi pasti atau to the point dan lain sebagainya. Kemudian structure-nya, kita bisa dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum, sampai kodenya seperti apa. Poin yang selanjutnya dari teori Berlo SMCR ini adalah channel. Di yang namanya channel ini, poin-poinnya ada hearing, seeing, touching, smelling,
smelling sampai tasting. Nah, kalau misalnya melalui hearing, misalnya channelnya itu melalui indera pendengaran, tentu saja pesan-pesan yang disampaikan bisa dengan komunikasi antarpersonal atau dengan menggunakan radio, podcast, dan lain sebagainya. Pokoknya selama pesan itu terdengar. Nah, selanjutnya ada seeing. Yang tadi saya bilang, pesan disampaikan melalui banner, pesan disampaikan melalui iklan-iklan ya. Pokoknya segala sesuatu yang kelihatan. Dan selanjutnya ada touching atau sentuhan. Nah, kayak misalnya gini, ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan dengan komunikasi menggunakan media sosial. Misalnya sentuhan, kayak misalnya emak-emak mau pada beli spray nih, mereka nggak sentuh, barang datang spraynya di situ tulisannya silk, pas datang silknya tuh atau sutranya tuh beda dengan apa yang mereka bayangkan. Makanya banyak hal-hal yang tidak bisa tergantikan dengan komunikasi menggunakan media online. Contohnya yang tadi saya bilang itu touch. Nah, kemudian selanjutnya itu smelling atau bau-bauan. Nah, kenapa sekarang kalau misalnya teman-teman datang ke mall itu yang namanya toko-toko makanan bebas merdeka membakar, memasak atau mengolah makanannya dengan menyimpan kompornya di depan? Kenapa? Yaitu persuasinya dari bau yang mereka jual. Kayak misalnya kalau kita datang kayak zaman dulu pertama-tama ada roti yang saya nggak akan sebutin mereka, pokoknya rotinya gini terus bentuk gitu, warnanya coklat, aromanya kopi, dan itu tuh khas gila banget ya. Ketika kita datang ke tempat itu, kecium bau itu, mau nggak mau, suka nggak suka, kita bakal nyium aroma tersebut dan tergeraklah ke tenan itu. Nah, itu dari smelling. Misalnya kita lewat nih ke ada nih salah satu kosmetik dari luar sono ya, pokoknya tagline-nya tuh against animal testing. Nah, di situ kalau kita lewat sana tuh baunya tuh aduh bikin pengen masuk banget. Itu lu aja kali ya, kata teman-teman tuh. Ya aku aja sih, cuman itu bisa bikin kita langsung nengok, wangi banget, terus pengen masuk ya. Itu dari smelling. Nah, kemudian yang terakhir tasting. Nah, ini kalau misalnya teman-teman datang ke pusat perbelanjaan, jangan salah dan jangan berburuk sangka, jangan berpikir bahwa itu diracun. Ada yang nawarin makanan, kakak dicoba dulu ya. Nah, itu kalian sedang dipersuasi untuk mencoba langsung ke lidah. Tapi kalau misalnya nawarinnya di jalan, ya dilihat dulu siapa yang nawarinnya. Yang tadi saya bilang takut diracun kali ya. Gimana? Udah pada ngerti kan teori-teori yang berhubungan dengan komunikasi persuasi? Saya harap teman-teman tetap penasaran, tetap isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!